Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore ya untuk rekan-rekan sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait rancangan Undang-Undang ASN atau RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mana sudah santer diberitakan di beberapa media elektronik maupun di kanal YouTube bahwasanya ketika RUU perubahan ASN itu disepakati atau disetujui di Proklenas di tahun 2023 dan disahkan menjadi undang-undang, maka secara otomatis sudah ada payung hukum ya, sudah ada payung hukum yang resmi untuk honorer diangkat tanpa tes sehingga hanya melalui administrasi verifikasi. Untuk saat ini itu masih bersifat rancangan undang-undang Bapak Ibu ya. Jadi belum resmi menjadi undang-undang. Jadi yang kita harapkan adalah kita berdoa mudah-mudahan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Undang-Undang ASN itu bisa lolos di Prolegnas tahun 2023 dan disahkan menjadi undang-undang. Baik, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru terkait tunjangan, terkait pendidikan, aplikasi, dan tutorial. Baik, kita tak usah berlama-lama lagi Bapak Ibu ya, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini dilansir di salah satu ya media elektronik yang cukup terkemuka di Indonesia yang memberitakan informasi-informasi valid pastinya Bapak Ibu, yaitu CNN Indonesia. Di sini dikatakan ada artikel per hari Senin 19 Desember, RUU ASN atur honorer diangkat tanpa tes, hanya administrasi verifikasi. Ini baru rancangan undang-undang, belum menjadi undang-undang. Itu yang Bapak Ibu harus pahami dan baru diloloskan masuk di prolegnas pembahasan di tahun 2023, yaitu RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Dan misalkan betul-betul disahkan menjadi undang-undang nantinya, maka sudah ada payung hukum untuk mengangkat honorer tanpa tes dan hanya melalui administrasi verifikasi, seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan di Jakarta CNN Indonesia Bapak Ibu ya, kalau kita membaca artikel di CNN Indonesia itu bukanlah artikel abal-abal ya, karena CNN Indonesia salah satu media elektronik terbesar dan terbaik di Indonesia Bapak Ibu ya, selain gpnn.com, Kompas TV dan lain-lain sebagainya. Di sini dikatakan di Jakarta CNN Indonesia draft ya, ini masih bersifat draft Bapak Ibu ya. Draft rancangan undang-undang aparatur sipil negara RUU ASN mengatur terkait tenaga non ASN atau tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Ketentuan itu tertuang dalam pasal 131A dalam draft rancangan undang-undang tentang abdi negara tersebut. Meski demikian, ketentuan itu tidak berlaku secara otomatis untuk seluruh tenaga honorer. RUU ASN menetapkan sejumlah ketentuan lainnya agar honorer diangkat menjadi PNS. Wow, mantap Bapak Ibu ya. Jadi untuk rancangan undang-undangnya itu tidak berlaku secara keseluruhan untuk honorer, karena ada beberapa kriteria, ada beberapa kategori yang diatur dalam rancangan undang-undang ASN yang bisa diangkat tanpa tes menjadi PNS hanya melalui verifikasi dan hanya melalui administrasi. Itu jelas tertuang Bapak Ibu ya, jelas tertuang di pasal 131A dalam draft RUU tentang abdi negara. Nah, di sini dikatakan ini yang ditulis miring ini, kita bisa memperhatikan bahwasanya tenaga honorer, kemudian pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Demikian bunyi pasal 131A ayat 1
RUU ASN. Nah, jadi sangat jelas Bapak Ibu ya, bahwa tenaga non ASN atau tenaga honorer yang ada SK-nya tertanggal 15 Januari 2014 dan bekerja secara terus-menerus itu wajib diangkat Bapak Ibu ya menjadi PNS secara langsung. Itu tertuang di RUU ASN ya. Ini belum bisa menjadi undang-undang, berupa RUU. Itu tertuang di RUU ASN pasal 131A ayat 1 Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Di sini dikatakan pada pasal 131A ayat 2 dijelaskan pengangkatan PNS hanya didasarkan Bapak Ibu ya, hanya didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya, bahwasanya nantinya ketika sah menjadi undang-undang, maka tenaga honorer, tenaga non ASN yang masuk dalam kriteria pasal 131 ayat 2 itu hanya melalui seleksi administrasi saja. Apa itu? Yaitu berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini dikatakan, kemudian pada ayat selanjutnya dikatakan bahwa honorer yang bekerja dalam bidang fungsional, administratif dan pelayanan publik menjadi prioritas. Nah, ini sudah ada bocoran sedikit ya. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini sudah ada bocoran sedikit bahwasanya yang bekerja dalam bidang fungsional berarti termasuk tenaga guru dan tenaga kesehatan, kemudian administratif dan pelayanan publik itu menjadi prioritas di RUU perubahan nantinya Bapak Ibu ya. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama. Jadi masa kerja paling lama itu menjadi prioritas, serta bekerja pada bidang fungsional. Berarti ini termasuk guru dan tenaga pendidikan ya, tenaga kesehatan juga, administratif dan pelayanan publik, bunyi pasal 131A ayat 3. Nah, kemudian di sini dikatakan, kemudian pada ayat 4 dijelaskan pengangkatan PNS sebagaimana dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja Bapak Ibu ya, gaji, kemudian ijazah pendidikan terakhir dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Nah, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, pegawai pemerintah non PNE, pegawai negeri dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Itu bunyi ayat 5. Nah, jadi ini luar biasa Bapak Ibu ya, ketika betul-betul nanti lolos disahkan menjadi undang-undang di Prolegnas tahun 2023, maka bergembiralah beberapa kategori tenaga honorer. Yang pertama itu tenaga honorer bekerja di bidang fungsional, bidang administratif dan bidang pelayanan publik, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba intip dulu ya rancangan undang-undangnya seperti ini. Ini tampilannya Bapak Ibu ya, rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun . Jadi belum resmi Bapak Ibu ya, karena ini baru berupa RUU, belum disahkan menjadi undang-undang, sehingga nomornya belum ada, tahunnya juga belum ada. Nah, jadi ini belum resmi. Artinya ini resmi tapi baru masuk di Prolegnas tahun 2023 dan belum resmi menjadi undang-undang. Kita berharap mudah-mudahan bisa Bapak Ibu ya, bisa menjadi undang-undang nantinya. Kalau menjadi undang-undang, maka banyak honorer yang akan diangkat tanpa tes menjadi pegawai negeri sipil Bapak Ibu. Itu harus dipahami ya. Nah, di sini dikatakan ya, rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, di sini kita bisa cek di pasal berapa tadi itu Bapak Ibu yang terhormat. Di sini di pasal 131 Bapak Ibu ya. Kita coba cek yang kita baca di artikel CNN tadi. Di sini dikatakan, nah di sini ya kelewatan. Di sini pasal 131A. Nah, di sini ya jelas ya, di antara pasal 131A dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi yang pertama ayat 1, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 itu wajib diangkat ya, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung Bapak Ibu ya.
Nah, mudah-mudahan betul-betul nanti disahkan ya, karena ini sudah masuk di Prolegnas tahun 2023 dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Nah, kemudian dilanjut di ayat kedua, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat pertama didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi nantinya ketika betul-betul disahkan, nantinya Bapak Ibu hanya akan melalui seleksi administrasi. Yang diperiksa itu adalah validasi SK pengangkatan Bapak Ibu, SK honor maksudnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini bocorannya, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, dan penelitian dan pertanian. Jadi ini adalah bidang-bidang yang bidang-bidang apa namanya Bapak Ibu ya, kriteria atau kategori yang sangat diprioritaskan untuk diangkat menjadi PNS apabila RUU perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 betul-betul sah menjadi undang-undang ya. Ada beberapa di sini dan juga sangat mempertimbangkan masa kerja Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.